Membedah lebih jauh mengenai prospek struktur pola bisnis perbankan di masa depan di tengah akselerasi digital hingga rambu-rambu yang perlu dipegang kokoh perbankan. Di tengah ekspansinya tersebut, kami sudah tersambung secara eksklusif bersama Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, perangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Bapak Heru Kristiana. Pak Heru, selamat siang. Selamat siang Mas Gibran. Iya, Pak Heru, bagaimana evaluasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap proses perjalanan transformasi digital yang telah dilalui oleh perbankan nasional, Pak? Ya, kalau boleh kita menengok ke belakang sebentar ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2016-2017 ini kan sebetulnya perbankan sudah mulai melakukan layanan digital ya. Kita melihat pada tahun 2016 itu kan ada Jenius kalau nggak salah, ada juga yang namanya Digibank. Sehingga tentunya regulator juga merespon dengan cepat karena pada tahun 2016 kita sudah juga mengeluarkan namanya POJK Manajemen Risiko Teknologi Informasi. Dan kemudian di tahun 2018 kita juga merespon dengan aturan-aturan terkait dengan layanan digital perbankan. Nah, saya sungguh bersyukur sebetulnya bahwa perjalanan kita mengentaskan perbankan kita menjadi perbankan yang fully digital itu dipercepat dengan adanya pandemi COVID yang kita lihat mulai masyarakat berubah ya perilakunya dari perilaku fisikal kepada perilaku digital. Sehingga memang dengan cara seperti itu kita melihat perbankan kita sudah mulai sadar bahwa layanan-layanan yang diharapkan masyarakat layanan yang digital, yang gampang, tentunya yang murah dan juga cepat dan bisa dilakukan di mana saja. Nah, ini kita melihat fenomena kesiapan perbankan juga kita lihat dari misalnya ya, kita lihat jaringan kantor. Jaringan kantor itu selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 itu menurun sebesar 2.593 kantor. Jadi kantor-kantor itu berkurang sebesar lebih dari 2.500 ya. Ini kenapa? Karena memang layanan-layanan digital itu kan tidak terlalu memerlukan kantor yang banyak. Ya, kemudian juga kita lihat peningkatan transaksi mobile banking dan internet banking itu juga sangat cepat. Kita melihat transaksi mobile banking meningkat dari 1.159 triliun di tahun 2016 menjadi 4.684 triliun di Agustus 2021. Atau kalau kita lihat ini berarti kan naik sekitar 300% ya. Sementara transaksi internet banking juga naik dari tahun yang sama itu naik sekitar 50%. Nah, kemudian bagaimana dengan peningkatan transaksi uang elektronik? Ini juga naiknya lebih pesat lagi kalau kita lihat di tahun 2020, kita lihat akhir 2020 itu menjadi 204,9 triliun atau naik sekitar berapa itu 4.000%. Ini kan peningkatan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, ketersediaan layanan digital banking ya atau digital onboarding itu juga sudah dilakukan oleh 18 bank dan dia sudah melakukan layanan-layanan seperti itu. Dan kemudian kalau kita lihat juga dengan bagaimana mereka terhubung dengan Open API, itu kita sudah melihat sekitar berapa, kalau nggak salah sudah ada 11 bank. Itu. Jadi memang percepatan ini saya sungguh bersyukur perbankan kita merespon keinginan masyarakat dengan melayani digital ya dengan lebih baik. Dan saya harapkan ke depannya akan terus cepat berjalan seperti itu ya, karena kalau perbankan kita tidak mau move on, bergerak ke layanan digital, tentunya ya pasti akan ditinggalkan oleh para nasabahnya. Begitu Mas Gibran, kita gambarannya kayak gitu tuh. Iya, Pak Heru, kalau kita lihat sebenarnya bagaimana evaluasi dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap minat bank untuk mengajukan perizinan layanan digital belakangan ini, Pak? Apakah selama Januari 2021 hingga saat ini terdapat pengajuan yang cukup masif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Iya, kita kembali kalau seperti tadi, itu tahun 2016 itu kan baru berapa bank aja yang melakukan layanan-layanan digital ya. Tadi saya menyebutkan ada Jenius, ada Digibank dan segala macam. Walaupun bank-bank besar lain juga sudah melakukan layanan digital, tapi kan skopnya itu masih belum seperti sekarang.
Oh, sekarang itu orang menggunakan smartphone ya sudah bisa melayani apa saja perbankan kita. Nah, ini tentunya kita sambut baik ya bahwa layanan-layanan itu semakin hari tentunya bank akan melakukan dengan lebih masif dan tentunya juga dengan kecanggihan seperti yang diharapkan oleh masyarakat ya. Masyarakat kan menginginkan transaksi itu di mana saja, kapan saja dia bisa bisa melakukan transaksi perbankan tanpa dia datang ke bank. Nah, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Karena di dalam POJK 13 tahun 2021 kita sudah mengatur ya bahwa perbankan yang melakukan layanan digital itu tentunya pertama pasti harus memiliki strategi dan model bisnis digital yang didukung dengan penggunaan teknologi yang baik, yang aman dan tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua tentunya juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnisnya. Karena tanpa dia bisa mengelola model bisnisnya dengan baik, ya pasti dia akan sementara seperti itu seolah diikuti oleh nasabahnya, pada saatnya akan ditinggalkan kalau dia tidak akan bisa terus berinovasi ya. Kemudian juga kita mensyaratkan ada manajemen risiko layanan digital yang sangat memadai. Karena faktor keamanan layanan nasabah itu menjadi suatu hal yang sangat kritikal di era digitalisasi seperti sekarang. Nah, kemudian juga di dalam POJK itu kita juga mengatur bagaimana mereka harus memenuhi aspek tata kelola dan tentunya jajaran-jajaran direksi maupun jajaran komisaris juga harus mempunyai kemampuan untuk bisa mengerti digital ya. Kalau jajaran pengelolanya tidak mengerti apa itu layanan digital, bagaimana dia mesti memberikan layanan yang cepat, transparan, dan aman, ya pasti tidak akan diikuti oleh para nasabahnya ke depan. Dan juga yang kita atur juga di dalam POJK itu mesti mengenai pelindungan aspek keamanan. Ini menjadi sangat yang kritikal ya, karena sisi yang paling lemah dari digitalisasi adalah kan inklusinya kan, atau literasinya, di mana kita harus bisa mengedukasi masyarakat bahwa layanan yang mudah dan cepat itu pasti ada titik-titik rawannya yang perlu diperhatikan ya. Terkait dengan itu kita juga memberikan rambu-rambu di dalam aturan POJK 13 kita dan maupun POJK nomor 12 yang kemarin baru kita keluarkan. Kemudian juga tentunya layanan digital ini ya mesti harus memberikan kontribusi yang lebih kuat, lebih baik kepada ekonomi nasional kita kan gitu ya. Kalau dia memberikan layanan tapi banknya tidak bisa berkontribusi kan ya menurut saya kan enggak pas banget gitu ya. Itu kira-kira Mas Gibran. Kalau proyeksi untuk layanan digital yang mana akan lebih banyak diajukan oleh perbankan ke depannya seperti apa, Pak? Ya, sekarang ini kan kita melihat seluruh bank sudah bisa, bukan seluruh bank, maksudnya bank-bank tertentu ya sudah mengenalkan layanan perbankan misalnya mobile banking ya, transaksi dengan mudah dengan smartphone, dan mereka sudah mulai terhubung dengan Open API. Jadi artinya bank itu dengan nasabah memegang smartphone, dia bisa melakukan layanan apa saja. Karena itu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Nah, the future of bank atau the future of banking, saya melihat ada 3 hal ya kalau kita mencermati perkembangan saat ini. Bahwa yang pertama, bank akan jadi center ya, atau bank center, yaitu bank yang berperan sebagai super app ya, yang tentunya bank itu akan mengendalikan ekosistem untuk terhubung dengan berbagai hal, termasuk terhubung dengan seluruh layanan-layanan yang diinginkan oleh masyarakat. Itu bank sebagai super app. Nah, kalau kita lihat kemarin yang dilakukan oleh bank besar kita kan sepertinya sudah menuju ke sana kan gitu ya. Dan yang kedua itu terkait dengan banking ekosistem, yaitu bank menjadi bagian dari ekosistem digital dan sebagai open bank dan berperan sebagai menghubungkan seluruh layanan-layanan dengan Open API, dan itu bisa
melayani seluruh kebutuhan nasabah. Tidak hanya kebutuhan finansialnya, tetapi kebutuhan-kebutuhan lain yang non-finansial. Itu namanya banking ecosystem. Dan kemudian yang ketiga, arahnya ketiga saya kira akan bank itu menjadi platformication, yaitu bank menyediakan platform digital bagi seluruh mitra sebagai marketplace dengan barangkali dengan model plug and play gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan setiap nasabah dengan dicolokkan ke banknya dia bisa terhubung gitu ya. Itu bayangan banking ke depan sudah seperti itu. Nah, pertanyaannya kan sekarang adalah apakah bank kita siap itu melayani kayak gitu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana regulasinya? Kan gitu ya. Jadi regulasi kita juga tentunya nanti akan terus mencermati perkembangan ketiga arah itu dan supaya tentunya bank tetap bisa berinovasi ya. Tetapi tentunya kita tidak boleh meninggalkan aspek keamanan dari transaksi karena itu menjadi suatu hal yang paling penting ya. Transaksi yang mudah itu harus diikuti dengan bagaimana regulator mengatur supaya transaksi itu aman dan tentunya melindungi nasabah maupun melindungi banknya juga kan ya. Tidak boleh juga bahwa nasabah nanti melakukan hal-hal yang merugikan bank. Tapi juga banknya juga harus bisa tentunya dalam bertransaksi, aplikasi yang diberikan itu juga memberikan kemudahan dan keamanan bagi para nasabah kita. Itu keseimbangan itu perlu dan harus kita perhatikan terus. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.